Halo Sobat Tanyo. Akhir-akhir ini, istilah bisnis syariah semakin banyak kita dengar. Bahkan tak sedikit pula perusahaan yang melabel dirinya dengan kata syariah untuk meyakinkan konsumen. Menambahkan kata syariah di belakang nama perusahaan terbukti meningkatkan daya tarik, khususnya bagi konsumen muslim. Pengertian dari bisnis syariah adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dikembangkan sesuai aturan yang tercantum dalam Al-Quran serta hadis. Bisnis syariah sendiri memiliki beberapa prinsip utama, yaitu menjual produk halal, tidak ada unsur riba, bebas dari penipuan, tidak mengandung aktivitas perjudian, penjual dan pembeli melakukan ijab kabul dalam setiap transaksi. Proses jual beli dilakukan dengan seadil-adilnya. Berikut ide bisnis yang wajib kamu coba. Salon muslimah. Selama ini, kita mengenal salon kecantikan yang mempekerjakan pegawai laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan pelanggannya, ada pria dan wanita. Bagi para muslimah yang berhijab, kondisi seperti ini tentu tidak nyaman karena mereka menjaga aurat dari pandangan lawan jenis. Kamu bisa menawarkan salon khusus muslimah sebagai solusi bagi permasalahan sebagian besar wanita beragama Islam. Konsepnya, semua pegawai dan juga pelanggan adalah wanita. Laki-laki tak diperbolehkan masuk. Untuk masalah pelayanan, kamu bisa menawarkan berbagai jenis perawatan seperti salon pada umumnya. Misalnya, perawatan rambut, manicure dan pedicure, pijat, spa, dan lain sebagainya. Kuliner halal. Mengonsumsi makanan dan minuman halal menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ada beberapa jenis makanan dan minuman yang tidak diboleh dikonsumsi oleh masyarakat beragama Islam karena hukumnya haram. Contoh yang paling mudah adalah daging babi dan minuman beralkohol. Membuka bisnis kuliner halal dapat kamu jadikan sebagai salah satu bisnis yang menguntungkan. Agar lebih meyakinkan, sebaiknya kamu mengurus sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia. Bisnis kuliner halal juga bisa kamu jalankan di luar negeri. Busana Muslim. Seperti yang sudah kamu ketahui, umat Islam diwajibkan untuk menutup aurat, baik pria maupun wanita. Umat Muslim, terutama wanita, dilarang untuk mengenakan pakaian yang terbuka. Oleh sebab itu, banyak orang yang membuka usaha busana Muslim. Beberapa contoh busana Muslim yang banyak dijual di pasaran antara lain gamis, terusan, baju koko, sarung, jilbab, dan sejenisnya. Menjelang Idul Fitri, penjualan busana muslim bisa meningkat drastis. Keuntungan dari bisnis busana muslim pun semakin meningkat. Kosmetik halal. Pemakaian kosmetik halal sedang menjadi tren di kalangan wanita muslimah. Pasalnya, banyak sekali jenis-jenis kosmetik yang beredar di pasaran tidak mencantumkan status halal. Hal ini menyebabkan muslimah merasa ragu ketika akan menggunakan produk tersebut. Tahukah kamu bahwa brand dan toko yang menjual kosmetik halal masih sangat sedikit? Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai bisnis kosmetik halal. Kamu bisa mencari distributor terlebih dahulu, kemudian membuka toko kosmetik khusus produk halal. Tur dan travel umroh. Indonesia menjadi negara dengan jemaah haji dan umroh terbanyak di dunia. Jutaan jemaah haji dan umroh berangkat dari Indonesia setiap tahun. Melihat fenomena yang terus terjadi setiap tahun ini, ternyata ada peluang bisnis yang terbuka sangat lebar. Kamu bisa membuka usaha tur dan travel khusus untuk umroh dan haji. Namun dibutuhkan modal yang besar untuk memulai bisnis yang satu ini. Selain modal, ada pula beberapa dokumen yang harus kamu urus, antara lain surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak, tanda daftar perusahaan, izin biro wisata. Selain menyiapkan dokumen, kamu juga harus terdaftar sebagai anggota di dua asosiasi berikut. Asosiasi The Indonesia Tour and Travel Agency, International Air Transportation Association. Jika membuka perusahaan tour dan travel masih belum mampu untuk kamu lakukan, bergabung saja ke perusahaan yang sudah ada. Kamu bisa menjadi subagen dari perusahaan tersebut. Distro Muslim. Distro adalah singkatan dari distributor outlet atau store. Toko pakaian yang menjual produk hasil produksi sendiri atau titipan dari produsen bisa disebut sebagai distro. Selama ini, kita mengenal distro hanya menjual pakaian seperti kaos, kemeja, jaket,
topi, dan sebagainya. Di Indonesia, masih sangat jarang ditemui distro yang khusus menjual produk fashion muslim. Distro muslim adalah salah satu peluang bisnis syariah. Produk yang dijual tentu saja pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariah. Apakah kamu tertarik untuk memulainya? Usaha daycare Islami. Berkat emansipasi, wanita kini bisa memiliki pekerjaan setara dengan pria. Oleh sebab itu, banyak sekali wanita karir yang harus meninggalkan anaknya di penitipan atau daycare. Namun, daycare biasa tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dalam mempelajari nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, muncullah usaha daycare bernuansa Islami. Daycare seperti melayani penitipan anak dengan menanamkan nilai-nilai Islami. Untuk membuka usaha daycare, kamu perlu merekrut tenaga ahli yang dapat mengasuh anak yang tentunya beragama Islam. Usaha daycare juga membutuhkan izin dari pemerintahan di daerah setempat, terutama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Blogging Islami. Blog adalah salah satu media yang biasa dipakai untuk berbagai informasi. Dari sisi pemilik blog, media ini juga menjadi sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kamu bisa memulai membuat blog yang berisi konten-konten Islami. Jenis konten yang bisa kamu gunakan untuk mengisi blog antara lain traveling Islami, parenting Islami, kisah-kisah Muslim yang inspiratif, gaya hidup Islami. Apapun jenis konten yang kamu bagikan, sebaiknya buatlah semenarik mungkin. Semakin menarik, warganet akan terus mengunjungi blog kamu. Setelah pembaca semakin banyak, kamu dapat melakukan monetisasi pada blog tersebut. Toko online Islami. Di tahun 2020, belanja secara online lebih banyak dilakukan daripada belanja offline. Kemudahan serta kepraktisan yang menjadi alasan utama masyarakat lebih menyukai belanja secara online. Perubahan pada cara belanja di atas dapat menjadi sebuah peluang baru untuk berbisnis. Kamu dapat membuka toko online Islami, jual barang yang bernuansa Islam seperti pakaian atau pernak-pernik. Buku anak Islami. Buku masih menjadi salah satu media belajar terbaik untuk anak. Saat ini, banyak orang tua yang berusaha mencegah anaknya kecanduan gadget dengan mengenalkan kepadanya buku-buku. Dengan menjual buku-buku anak bernuansa Islami, kamu turut membantu orang tua memberikan ilmu kepada anaknya. Selain mendapatkan keuntungan penjualan, kamu pun mendapatkan pahala. Peluang bisnis syariah di Indonesia sangat banyak dan belum banyak yang menggelutinya. Jangan sia-siakan kesempatan ini dan mulailah bisnis kamu sekarang. Itulah 10 ide bisnis syariah yang wajib kamu coba. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.